Nah, untuk tahun 2022 kenapa ini tidak dibayarkan 60? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Gibran kembali hadir memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah untuk tahun 2022. Kabar baik bagi Bapak dan Ibu semuanya, untuk penyaluran tahap 1 gelombang pertama telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan ke rekening setiap satuan pendidikan. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang termasuk di gelombang pertama atau bahkan ada yang termasuk di gelombang kedua atau di gelombang ketiga. Jika Bapak dan Ibu sampai saat ini belum menerima dana BOS untuk tahap pertama tahun 2022, itu artinya Bapak dan Ibu masih memiliki masalah, entah itu di rekening ataupun juga di laporan. Mudah-mudahan bagi sekolah Bapak dan Ibu yang sampai saat ini belum tersalur dana BOS-nya, mudah-mudahan secepatnya bisa tersalur. Untuk tahap pertama sendiri itu sudah disalurkan tanggal 18 Februari tahun 2022 kemarin, dan alhamdulillah di kecamatan saya di sini semuanya sudah tersalur, dan mudah-mudahan bagi Bapak dan Ibu yang memang sampai saat ini belum bisa secepatnya disalurkan. Saya mohon maaf sekali bila beberapa minggu ini saya tidak mengupdate informasi terbaru sehubungan dengan channel ini ternyata di-ban ataupun juga diblokir oleh pihak YouTube. Pada awalnya akun saya disusupi oleh hacker dan itu merambah ke channel saya sendiri. Beberapa minggu channel saya diblokir oleh YouTube dan tidak bisa dibuka sama sekali. Namun alhamdulillah ketika saya mengajukan banding, beberapa hari ke belakang saya sudah mulai bisa mengudara, menjumpai Bapak dan Ibu semuanya untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai bantuan operasional sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sampai saat ini ada sekolah-sekolah yang sudah menerima dana BOS tahap pertama untuk gelombang pertama. Di video-video sebelumnya saya seringkali menginformasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, jika ingin masuk di gelombang pertama tentu persyaratannya harus dipenuhi gitu ya. Bapak dan Ibu semuanya, kita update terlebih dahulu di portal BOS Bapak dan Ibu. Nah, ini di daftar penyaluran, ini Bapak dan Ibu bisa melihat ini statusnya sudah tersalurkan. Nah, di sini ini terdapat jumlah siswa yang memang sekolah ini kurang dari 60. Kalau tahun dulu di tahun 2021 itu diakumulasikan menjadi 60. Nah, untuk tahun 2022 kenapa ini tidak dibayarkan 60? Nanti kita akan bahas bersama pada video kali ini. Jika sudah salur seperti ini, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Bapak dan Ibu bisa masuk di konfirmasi dana BOS. Kemudian di sini Bapak dan Ibu harus dikonfirmasi. Ini sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu itu sudah menerima dana BOS, agar Kementerian Keuangan ataupun juga pemerintah dalam hal ini memastikan bahwa dana itu memang disalurkan ke rekening satuan pendidikan gitu ya. Bapak dan Ibu silahkan tinggal suruh saja operatornya ataupun juga tim manajemen BOS-nya untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu di SP2D ini. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu nanti kita siap-siap untuk membuat realisasi nantinya yang akan diinput ke dalam portal BOS gitu ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi Bapak dan Ibu, ini kenapa sekolah yang siswanya kurang dari 60 itu kenapa tidak dibayarkan 60? Berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu dibayarkan sebanyak 60. Para pengelola BOS, bahwa jika kita melihat dari kebijakan pengelolaan dana BOS untuk tahun 2022 berdasarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 ini, di sini dijelaskan dana BOS reguler pengertiannya dana bantuan operasional sekolah reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian untuk BOS kinerja ini diperuntukkan bagi sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Untuk sekolah yang menerima dana BOS reguler itu harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang terdata pada Dapodik. Kemudian telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan, tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama, dan tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Syarat penerima dana BOS kinerja ini yang paling utama adalah sekolah yang ikut dalam program sekolah penggerak. Jika Bapak dan Ibu memang ikut dalam sekolah penggerak,
mungkin tahun ini Bapak dan Ibu itu akan mendapatkan dana bos kinerja. Kemudian besaran alokasi dana bos reguler. Nah, di sini dijelaskan Bapak dan Ibu bahwa besaran alokasi dana bos reguler itu dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana bos reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Satuan biaya dana bos reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh menteri, dan peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana bos reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Kita bisa langsung mengetahui jawabannya. Kenapa sekarang di tahun 2022 sekolah Bapak dan Ibu misalkan jumlah dana bosnya tidak dihitung 60. Di sini dijelaskan bahwa peserta didik itu minimal harus memiliki NISN. Misalkan kalau sekolah Bapak dan Ibu siswanya 56 misalkan ya, itu sekarang tidak lagi diakumulasikan menjadi 60 karena yang 4 tidak memiliki NISN. Makanya di sini dijelaskan bahwa peserta didik itu harus memiliki NISN. Jadi Bapak dan Ibu, jawabannya adalah untuk tahun 2022 syarat peserta didik tersebut harus memiliki NISN dan tidak diakumulasikan menjadi 60. Mau tidak mau, sekolah Bapak dan Ibu memang harus menerima kenyataannya seperti itu. Di kecamatan di sini juga ada sekolah yang memang siswanya hanya 25 orang. Dan itu dana bosnya ya yang diterima ya sejumlah untuk 25 orang tersebut. Untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah sendiri itu memang tidak cukup. Nah, kemudian jika memang Bapak dan Ibu dana bosnya tidak mencukupi untuk kebutuhan satuan pendidikan, dari informasi yang saya terima untuk satuan pendidikan yang memang jumlah siswanya kurang dari 60 itu harus dilakukan merger atau penggabungan sekolah. Apa sebetulnya manfaat ataupun juga langkah-langkahnya seperti apa dan kapan kira-kira untuk melakukan merger sekolah tersebut? Kita nanti akan bahas pada video berikutnya. Sekali lagi, jawaban dari Bapak dan Ibu mengenai kenapa sekolah saya tidak dibayarkan 60 orang, sementara di tahun 2021 biasanya itu dibayarkan 60. Jawabannya seperti itu. Jadi siswa sekarang harus memiliki NISN. Yang tidak memiliki NISN itu belum dibayarkan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan sekolah ataupun juga satuan pendidikan yang kekurangan bayar ataupun juga malah kelebihan bayar. Banyak sekali sekolah di sini juga yang memang jumlah siswanya itu tidak sama dengan pada saat cut off. Artinya ada sejumlah siswa yang belum terbayarkan. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang kekurangan bayar ataupun juga yang kelebihan bayar itu jangan khawatir karena itu akan diakumulasikan ataupun juga akan dihitung pada tahap-tahap berikutnya ataupun juga pada tahun anggaran berikutnya. Jadi tenang saja Bapak dan Ibu ya. Yang jelas untuk tahun 2022 berdasarkan cut off 31 Agustus tahun sebelumnya, dan itu akan dijadikan dasar untuk penyaluran dana bos tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga tahun 2022. Demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Saya Rizal Jibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Still remember, then I became a man.